Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Khalifidin rahimani wa rahimakumullah barakallahu fikum. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran hadis. Kita sampai di pelajaran yang kelima, pembahasan tentang akhlak ya atau perilaku yang dilarang di dalam Islam. Nah, barakallahu fikum. Pada pelajaran yang kelima ini kita akan membahas tentang dosa dari berzina, mencuri, dan minum khamar. Nah, barakallahu fikum, bisa lihat buku kalian di pelajaran yang kelima. Nah, yang pertama diberi judul dulu. Di situ ada pilihannya, menjaga kemaluan. Nah, dan bisa ditambahkan menjaga kemaluan dan harga diri. Ya. Nah, ada diskusi, kalian bisa diskusikan dengan teman-teman kalian tentang sebab terjatuh di dalam dosa zina. Sebab-sebabnya apa saja. Tentunya zina merupakan akhir dari dosa-dosa pendahulunya ya. Misalnya adalah yang pertama dari sebab pandangan. Ya, kemarin sudah di pertemuan sebelumnya, yaitu ya yang mengumbar pandangan, artinya memandang terhadap yang haram, ya tidak menahan pandangannya. Ini yang pertama, dosa melihat kepada yang haram. Setelah itu, ketika sudah melihat akan timbul rasa tertarik, akhirnya bertemu, ya khalwat, berduaan. Nah, setelah itu, ya dosa yang lainnya setelah berduaan adalah saling berjabat tangan biasanya, memegang. Ini juga diharamkan, tidak boleh. Dan seterusnya, sehingga terjadilah perbuatan zina. Makanya di dalam Islam, ya jalan-jalan menuju ke zina juga diharamkan. Seperti tadi, ya, memandang kepada yang haram, kemudian tidak boleh kholwat, tidak boleh ikhtilat, campur baur laki-laki perempuan, ya tidak boleh berjabat tangan dengan yang bukan mahramnya, dan seterusnya. Maka itu dilarang semuanya dalam rangka untuk agar jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan zina. Nah, barakallahu fikum. Taib, kita baca hadisnya. Hadis di pelajaran yang kelima ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariqu hina yusriqu wa huwa mu'min wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak berzina seorang yang berzina ketika berzina dalam keadaan ia beriman, dan tidak mencuri seorang pencuri ketika mencuri dia dalam keadaan beriman, dan tidak meminum khamar seorang ketika meminum khamar dalam keadaan ia beriman. Hadis Bukhari dan Muslim. Nah, zani artinya orang yang mengerjakan perbuatan keji baik laki-laki maupun perempuan. Ya, di sini dikatakan tidak beriman. Maksudnya di sini bukan berarti dia artinya kafir, tidak ya. Maksudnya di sini adalah berkurang imannya. Berkurang imannya. Nah, makna dan bimbingan hadis, kesungguhan Islam dalam menjaga kesucian dan kehormatan masyarakatnya, dan memperingatkan diri dari semua yang mencatati kehormatan dan menghilangkan rasa malu. Ya, di antara perkara terbesar ya yang bisa menghilangkan kehormatan yaitu melakukan zina atau perbuatan kaum Lut, ya, itu homoseksual atau lesbian atau yang semisalnya. Ya. Kemudian zina merupakan salah satu dari perbuatan dosa besar di mana pelakunya diancam dengan berbagai macam ancaman. Ya, di antaranya dalam hadis ini ditiadakan keimanan yang sempurna, diancam dengan azab yang berlipat ganda. Ya. Baik, tentu yang besar adalah balasan nanti di akhirat ya, di dalam neraka. Dan di dunia juga sudah ada balasan, yaitu berupa hukum had ya dari perbuatan zina. Ada tergantung dari pelakunya. Kalau dia belum pernah menikah, maka hukumnya adalah dicambuk 100 kali.
ya, ditambah dengan diasingkan satu tahun. Ini kalau dia belum pernah menikah. Tapi kalau dia sudah pernah menikah kemudian berzina, maka hukumnya adalah dirajam. Dirajam yaitu dia dikubur, badannya disisakan kepalanya, kemudian dilempari batu ya kepalanya sampai mati. Ini hukum rajam. 6. Menunjukkan tentang jeleknya perbuatan dosa tersebut. Maka begitu pula azabnya di dunia. Ya, itu hukum rajam yang mungkin di Indonesia tidak berlaku ya. Yang berlaku ada sekarang di Arab Saudi yang masih berlakukan hukum Islam. Dan itu bukan kejam. Itu adalah adil sesuai dengan perbuatannya. Ya, kalau digampangkan ya dari hukuman atau dari balasan orang-orang berzina, maka akan mudah sekali orang-orang berzina. Ya, kalau diterapkan syariat Islam ini, maka orang yang akan berzina pasti dia akan takut ya kalau dia nanti akan dihukum rajam. Nah, barakallahu fikum. Di antara sebab terjatuhnya perbuatan zina yaitu lemahnya keimanan, melepaskan pandangan ya kepada yang haram. Ya sekali ya. Nah, di antara sebab-sebab yang paling intinya adalah dia tidak tahu selain dia lemah imannya, dia kurang ilmu, tidak tahu tentang hukuman dari zina tersebut, apa hukumnya, kemudian konsekuensinya apa saja kebanyakan kaum muslimin tidak mengetahuinya. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjut. Faedah yang keempat di antara sebab yang mencegah dari perbuatan zina, yaitu yang pertama mendidik jiwa di atas keimanan, ya, kepada Allah Ta'ala dan rasa takut kepada Allah Ta'ala, kemudian merasakan pengawasan Allah Ta'ala, muraqabatullah yang merasa diawasi oleh Allah, mau berbanyak ibadah khususnya puasa. Nah, kemudian mendorong untuk segera menikah, mendidik para remaja putri untuk berhijab dan memiliki rasa malu. Kalau remaja putra, ya dididik untuk bisa menahan pandangan. Nah, dididik untuk bisa langsung dan bisa mencukupi kebutuhan sendiri untuk bekerja sehingga dia nanti bisa segera untuk menikah. Nah, kemudian termasuk menjaga kehormatan, yaitu menjaga diri dari harta yang dimiliki oleh manusia, ya, tidak melanggar hak mereka ya dengan mencuri, merampas atau merusak atau menipu, ya. Jadi tidak boleh kita mencuri sedikit ataupun banyak. Mencuri merupakan perbuatan dosa besar di mana pelakunya diancam dengan berbagai macam ancaman. Ya, di antaranya di dunia ada hukum had ya, ada hukum potong tangan bagi orang yang mencuri. Batasan nisabnya itu adalah 3 dirham atau 1/4 dinar. Sedangkan bisa dinar itu uang emas ya. 1/4-nya itu berapa? Tinggal dikalikan dengan rupiahnya. Nah, itu dipotong tangan. Ada Ada cara-cara sendiri cara potong tangannya. Itu hukuman di dunia. Nah, belum lagi di hukuman di akhirat. Sangat banyak. Ini mencuri ya. Nah, dan mencuri itu jenisnya sangat banyak. Ya, ada yang mencuri secara langsung mengambil barang. Ada yang istilah itu mencuri dengan istilah korupsi. Ya, ada yang mencuri dalam bentuk waktu. Nah, dan lain sebagainya. Ya, itu kalau disebut mencuri maka hukumannya sama. Kemudian termasuk menjaga kehormatan yaitu menjaga diri dari minum khamar karena khamar merupakan hal yang merusak akal dan menghilangkan akal. Ya juga bisa menimbulkan permusuhan dan kebencian. Ya, sebagian yang mengatakan bahwasanya khamar adalah nenek moyangnya dosa. Ya, semua berawal dari khamar, akhirnya seseorang bisa melakukan dosa yang lain yang diawali dari minum khamar. Ya, mungkin antum semua sudah pernah mendengar atau membaca kisah seorang ya yang dari dosa minum khamar akhirnya dia bisa terjerumus kepada dosa-dosa yang lain yang lebih besar. Nah, kemudian yang ke-8, seorang mukmin yang menjaga kehormatan ya akan seorang mukmin yang menjaga kehormatannya menjauhi perbuatan zina, mencuri, minum khamar dan menjauhi semua sebab yang mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Dia
menjadikan benteng antara dirinya dengan perbuatan-perbuatan tersebut dengan menjauhi syubhat, ya, dan meninggalkan sebagian perkara yang halal karena khawatir terjatuh ke dalam perkara yang tidak diperbolehkan. Nah, jadi kita seorang mukmin harusnya bisa menjaga kehormatan kita, ya, dari perbuatan-perbuatan yang hina ini, yaitu zina, mencuri, dan minum khamr. Kita harus jauhi sejauh-jauhnya dari dosa-dosa yang membinasakan ini. Nah, kemudian, apakah ancaman dalam hadis tersebut mencakup orang yang mencuri sesuatu yang sepele? Ya, iya. Ya, mengapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa dipotong tangan bagi orang yang mencuri sebanyak 3 dirham. 3 dirham itu tidak seberapa, ya, uangnya kalau dirupiahkan. Nah, kemudian praktek perilaku keseharian untuk bersungguh-sungguh menjauhi perbuatan keji, zina, dan jalan-jalan menuju ke zina, semuanya dijauhi, ya. Kemudian untuk menjauhi perbuatan mencuri, ya, dan tidak tampak terhadap apa yang dimiliki orang lain. Nah, sekarang ada pengayaan. Ada sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda, ya, dengan menghadap kepada kami dan berkata, wahai orang-orang muhajirin, 5 perkara jika kalian tertimpa dengannya dan aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak terkena 5 perkara tersebut. Tidaklah muncul kekejian zina pada satu kaum sehingga mereka melakukan secara terang-terangan kecuali akan tersebar di kalangan mereka penyakit taun dan berbagai penyakit yang sebelumnya tidak ada pada orang-orang sebelum kalian. Ini sudah terjadi, ya, di zaman ini. Nah, muncul penyakit-penyakit yang dulu tidak ada, tapi sekarang sudah muncul disebabkan adalah mereka melakukan secara terang-terangan dari perbuatan zina ini. Kita bisa lihat di negeri-negeri kafir, ya, mereka seperti binatang, ya. Alhamdulillah di Indonesia ini sebenarnya masih sangat terjaga, ya, masih, ya, pemerintah, ya, hukum itu masih menjaga orang-orang yang melakukan perbuatan keji di tempat umum itu segera akan dapat teguran, akan ditindak oleh penegak hukum. Ya, ini kita beruntung masih ada penegakan hukum di Indonesia terhadap perbuatan keji di tempat umum. Tapi kalau kalian bisa lihat di luar negeri itu tidak ada. Orang seenaknya, dengan gampangnya melakukan perbuatan keji di tempat umum dan tidak ada orang yang menunggurnya. Nah, di antara penyakit yang menimpa pelaku zina atau liwat, yaitu homoseksual, itu kalau laki-laki, kalau perempuan itu lesbia, yaitu AIDS, ya, atau yang dikenal juga dengan HIV, ya. Ini penyakit yang berbahaya dan sampai sekarang belum ada obatnya. Saat ini ada 42 juta orang di dunia yang menderita virus HIV, ya. Di negara yang paling banyak menderita AIDS, setiap 3 orang ada 1 yang membawa virus HIV. Ya, jumlah penderita penyakit ini semakin meningkat mencapai 14.000 per hari di seluruh dunia. Nah, barakallahu fikum, ini penyakit, ya, yang disebabkan karena perilaku, ya, seksual bebas. Nah, salah satu dari azab Allah. Dan sekarang, ya, kita sekarang ada di masa pandemi, ya, corona, boleh jadi sebabnya adalah karena dosa-dosa manusia dan dosa-dosa itu diantaranya adalah ini, ya. Makanya kita sebisa mungkin untuk bisa menjauh dari perbuatan zina ini. Nah, barakallahu fikum. Di bawah ada evaluasi. Nah, nanti bisa antum latihan untuk mengerjakannya. Tapi untuk pelajaran 5 kali ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kita amalkan apa-apa dari faedah bimbingan hadis di dalamnya. Nah, semoga Allah Ta'ala yang menjauhkan kita semuanya dari perbuatan-perbuatan dosa yang keji tersebut. Dan semoga Allah Ta'ala melindungi kita semuanya agar bisa istiqomah, ya, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barakallahu fikum.
Sampai di sini dulu. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.